Oke, kita masuk ke gerakan sholat. Gerakan sholat kita awali yang pertama dengan takbiratul ihram. Bagaimanakah takbiratul ihram itu? Ya. Cara takbiratul ihram, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya. Ini memang ada beberapa, tapi kita pakai yang kedua tangan kita menempel, diangkat mendekati telinga. Nah, ya. Adapun posisi tangan itu menghadap kiblat, ya, tidak mingkup, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, tidak seperti ini salah, ya, atau seperti ini salah. Tapi posisinya lurus menghadap ke arah kiblat seperti ini, ya. Jadi seperti ini, Allah. Ini itu posisi takbiratul ihram. Jangan terlalu longgar gini, ya, atau terlalu mingkup gini. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi itu adalah ketika takbiratul ihram tangan tidak menghadap ke arah kiblat. Gimana? Nah, seperti ini. Oh, ini menghadap mana ini? Ya, menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama, ya. Jadi Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita takbiratul ihram, ya, kita masuk ke sedekap tangan kita ketika sholat. Bagaimanakah? Posisi itu di atas perut. Maksudnya ini perut di atasnya, ya, atau pas di dada. Bagaimana? Ya. Ketika saya takbir ini boleh dua, ya. Ini saya kasih, ada beberapa, ada banyak, tapi saya akan memberikan contoh dua. Yang pertama, pergelangan ketemu pergelangan nempel seperti ini. Ya, satu, atau seperti ini juga boleh. Dua. Kemudian yang kedua itu dia mendekati siku-siku, atau seperti ini. Kesalahan yang sering megang siku-siku itu tidak boleh. Ya, sangat-sangat tidak boleh ketika sholat. Apalagi soalnya kayak gini, kademen nih, ya, itu tidak boleh. Jadi sedekah seperti ini, ya, atau seperti ini boleh, ya. Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, atau seperti ini. Oke, itu untuk takbiratul ihram dan sedekah. Kemudian kita berangkat ke ruku. Berangkat ke ruku ketika posisi tangan mengangkat itu sama ketika takbiratul ihram, ya. Jadi setelah seperti ini kita mulai takbir lagi, berangkat ke ruku. Allahu Akbar. Ya. Yang harus diperhatikan yang pertama, posisi punggung itu lurus. Tidak boleh seperti ini atau seperti ini. Posisi harus lurus, ya. Posisi benar-benar lurus dan kepala itu menghadap ke tempat sujud, tidak boleh terlalu dangak atau malah menghadap ke belakang, ya. Posisi benar-benar lurus. Dan perhatikanlah tangan kita itu seperti burung elang, ya, mencengkram mangsanya. Jadi lututnya dicengkram, bukan seperti ini atau malah seperti ini atau kayak gini. Itu salah, ya. Yang tepat adalah, ya, posisi seperti ini mencengkram lutut. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mulai berangkat i'tidal atau berdiri setelah rukud. Nah, posisi ketika kita berdiri, tangan sama seperti ketika kita takbiratul ihram, ya. Dan kita mengucapkannya bukan Allahu Akbar tapi Sami'allahu liman hamidah. Posisi tangan sama dan kembali seperti sebelum kita sholat, ya, kembali semula berdiri seperti ini. Dan tatapan mata kita ada dua, menghadap ke depan atau ke arah imam atau menghadap ke tempat sujud, ya. Itu i'tidal Sami'allahu liman hamidah. Posisi biasa berdiri seperti sebelum kita melakukan sholat. Nah, selanjutnya setelah kita i'tidal masuk ke gerakan sujud, ya. Gerakan sujud ini ada 7 anggota badan yang harus menempel ke tanah atau ke lantai. Yang pertama, nah, 5 jari kanan maupun kiri kaki itu semuanya menghadap ke arah kiblat. 1, ya. Kemudian yang kedua dan ketiga, lutut kanan dan lutut kiri juga menempel, ya.
Kemudian yang kelima dan keenam, dengan posisi sujud itu tidak terlalu bergerak, sama seperti ketika kita takbir ya, posisi biasa. Nah, menempel juga. Posisikan ketika hendak menempel, posisi paha itu lurus ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah batuk kepala sampai hidung menempel. Nah, seperti ini. Jangan sampai ya ketika sujud hidungnya tidak menempel. Contohnya seperti ini ya, hanya kepala saja, itu salah. Tapi yang benar adalah kedua-duanya menempel. Ya, seperti ini. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika sujud itu yang pertama ya, posisi jari-jari kaki tidak menghadap ke arah kiblat. Ini posisi yang kurang tepat, yang salah ya. Jadi kaki harus seperti ini. Kemudian yang kedua, sujud seperti anjing. Bagaimanakah itu? Atau seperti unta mendurung. Siku-siku menempel, itu tidak boleh. Bagaimana yang tepat? Ya, posisi paha lurus, paha kaki lurus, ya. Kemudian siku-siku diangkat dan hidung menempel. Tidak boleh seperti ini, tidak bergerak seperti ini, tapi lurus, hidung menempel. Setelah kita sujud, ya sudah sempurna sujud kita, 7 anggota badan kita menempel. Kita langsung masuk ke gerakan duduk di antara dua sujud. Perhatikan ketika duduk di antara sujud. Yang pertama, kaki kanan jangan berubah sama sekali, sama seperti kita sujud. Kemudian kaki kiri, telapak kaki kiri kita, ya, kita dudukin seperti ini. Ini posisi duduk di antara dua sujud. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah jari-jari kaki tidak menghadap ke arah kiblat atau seperti ini. Nah, ini salah, kurang tepat ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, atau seperti ini. Ini kesalahan yang sangat fatal. Bagaimana yang tepat? Posisi kaki kanan seperti ini, semua jari-jari menghadap ke arah kiblat, diusahakan semuanya. Kalau memang tidak bisa sempurna, kita usahakan sesempurna mungkin seperti ini. Nah, kemudian setelah itu sujud seperti tadi ya, sujud langsung masuk ke sujud, kakinya kembali. Nah, dan masuk kembali ke gerakan sujud. Setelah itu duduk tahiyat awal. Nah, duduk tahiyat awal itu yang harus diperhatikan adalah telunjuk ya, atau jari telunjuknya. Posisi semua menggenggam ya, dan jari seperti ini. Nah, ya, ini yang pertama. Kalau yang kedua, jari tengah dan jari jempol saling bertemu dan jari telunjuk disamaratakan dengan jari tengah. Ditaruh di mana? Ditaruh di sini, ya. Dan kedua mata kita melihat atau melihat ke jari telunjuk tersebut. Jangan menghadap tempat sujud atau malah lirik-lirik, tapi kita melihat ke jari telunjuk kita. Nah, begitu juga dengan tahiyatul akhir, sama seperti ini. Bedanya ketika tahiyatul akhir, kaki kiri kita itu dimasukkan ke sela kaki kanan. Ya, ini ya. Ini dimasukkan tanpa mengubah kaki kanan sedikit pun. Nah, jadi seperti ini. Dan posisi pandangan itu masih sama, yaitu menghadap ke arah telunjuk yang saat sedang berdiri seperti ini. Nah, setelah selesai ini, kita baca doa selesai, kita mulai ke gerakan salam. Ketika gerakan salam, ya, kita lepaskan tangan ini, ya, kita lepaskan. Kemudian kita mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullah. Posisi mata itu sampai bisa melihat ke punggung, ya. Jadi bukan hanya, tapi posisi harus benar-benar bisa ke belakang punggung ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang kiri pun juga sama, Assalamualaikum warahmatullah. Posisi pandangan mata kita itu sudah bisa melihat ke belakang punggung, ya, atau melihat ke belakang. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Demikian untuk gerakan sholat kita.